Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas pembahasan UM-UGM atau UTUL UGM tahun 2019, tentunya pada materi kimia. Dan ini merupakan soal aslinya ya adik-adik. Mari kita lihat soal yang pertama. Orbital yang sesuai dengan bilangan kuantum n sama dengan 4, L sama dengan 2, dan M sama dengan 0 adalah. Oke, kita lihat dulu jawabannya adik-adik. Di sini ada 5 pilihan. Nah, di sini hanya menyatakan nomor kulit dan subkulit. Artinya jumlah elektron di sini tidak ada ya kan? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini ya ada M. Nah, M ini nggak usah dihiraukan ya. Dihiraukan aja maksudnya. Kita lihat N dan L-nya saja. Karena di pilihan hanya nomor kulit dan subkulit saja. Nah, jika N-nya sama dengan 4, berarti dia adalah kulit keempat. Langsung seperti itu ya. Berarti jawaban A dan E sudah pasti salah. Lalu, L ini menyatakan subkulit. Nah, ingat adik-adik, untuk nilai L, jika subkulit S, nilai L-nya adalah 0. Jika dia subkulit P, nilai L-nya adalah 1. Dan jika dia subkulit D, nilai L-nya adalah 2. Dan jika dia subkulit F, nilainya adalah 3. Nah, di sini nilai L-nya sama dengan 2, berarti dia berada di subkulit D. Maka jawabannya adalah 4D. Nah, itu jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Soal yang berikutnya, ikatan ionik dapat terbentuk dari atom 99X dengan unsur. Oke, nah sebelum kita mengerjakannya, adik-adik ingatkan bahwa ikatan ionik itu adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam. Atau kalau misalkan adik-adik sudah mengkonfigurasikan yang berdasarkan kulit, ini adalah ikatan yang terbentuk antara unsur yang melepas elektron dan yang menangkap elektron. Jadi ada lepas dan tangkap. Berbeda dengan ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan kovalen, kita review sedikit ya adik-adik. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara sesama non-logam ya. Non-logam dan non-logam. Nah, atau misalkan jika dikonfigurasikan, itu adalah ikatan yang terbentuk dari unsur yang menangkap elektron, saling tangkap-tangkap dan tangkap. Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat dulu untuk atom yang pertama ya, atau unsur yang pertama 9X. Ingat ya adik-adik, kalau ingin dikonfigurasikan bukan yang di atas tapi yang di bawah, nomor atomnya ya, bukan nomor massa. Kita konfigurasikan 9X ya, berdasarkan kulit saja ya. Ditambah diisi 2 elektron. Oke, sisanya 7 lagi ya. 2 tambah 7 9. Oke, nah sekarang adik-adik perhatikan. Kita tahu dia kapan melepas, kapan menangkap elektron. Jika elektron valensinya 1 sampai 3. Oke, 1 sampai dengan 3, dia cenderung akan melepas elektronnya. Oke, jika elektron valensinya antara 4 sampai dengan 7, dia cenderung akan menangkap elektron. Oke, tapi tidak semua seperti itu ya. Saya akan bahas nanti contohnya, pengecualiannya. Oke, ini 7 ya elektron valensinya. Maka untuk mencapai kestabilannya, dia harus tangkap berapa? Ingat adik-adik, jika ingin stabil, maka elektron valensi jumlahnya harus 8. Berarti dia harus menangkap 1 elektron. Nah, sehingga di sini untuk unsur X dia sudah menangkap. Maka kita harus mencari unsur yang melepas elektronnya. Contohnya yang kita pilih yang A dulu ya. 4R. Kita konfigurasikan 2 2. Oke. Jika elektron valensinya 2, maka dia akan cenderung melepas elektron. Oke, nah adik-adik, sudah pasti jawabannya adalah A ya. Karena sudah pasti nih, ini lepas, ini tangkap. Nah, pasti jawabannya adalah A. Kalau misalkan tanya ini unsurnya apa, ini adalah berilium ya. Be. Berilium diakhiri oleh
berakhiran Nah, biasanya kalau berakhiran dia merupakan logam, kecuali helium ya, helium bukan logam. Nah, adik-adik, kalau Dede perhatikan yang pilihan B ya. Untuk pilihan B, 5S. Jika dikonfigurasikan 2, 3. Nah, di sini dia itu 3. Nah, kan di sini kalau 3 pasti melepas loh. Berarti jawabannya antara A dengan B dong. Nah, adik-adik ingat ya, yang memiliki nomor atom 5 itu adalah unsur boron, dan boron ini merupakan non-logam. Jadi ini hanya kecenderungan saja, tapi jangan sampai adik-adik menerapkan di sana, ada beberapa pengecualian. Oke, nah itu ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Itu soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, sesuai dengan persamaan reaksi NaOH tambah H3PO4 menjadi Na3PO4 tambah H2O, padatan NaOH dengan MR40 yang diperlukan untuk tepat menetralkan 90 ml H3PO4 0,1 molar adalah. Oke, nah adik-adik, di sini satu reaksi, dan jika ada reaksi, adik harus perhatikan apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Mari kita tuliskan di sini dulu ya. NaOH ditambah H3PO4 menghasilkan natrium fosfat tambah air. Nah, kalau ada diperhatikan, pasti ini belum setara karena dari jumlah Na-nya saja sebelah kanan 3, sebelah kiri masih 1. Mari kita setarakan dulu ya. Nah, dari Na supaya jumlahnya sama 3, kita tinggal tambahkan 3 di sini ya. Oke, nah setelah itu berarti kalau kita setarakan Na, ini nggak boleh diganti-ganti lagi ya koefisiennya. Bagian sini dengan bagian di sini. Berikutnya kita lihat oksigen. Jumlah oksigen di kiri di sini ada sebanyak 3 ya. Ini 1 kalikan dengan koefisiennya 3, ditambah di sini ada 4, 7. Sedangkan di sini 4 tambah 1, 5. Kurang berapa adik-adik? Kurang 2 lagi ya. Bagaimana supaya setara? Nah, kita tambahkan di sini saja sebanyak 3. Nah, jumlah oksigennya sudah sama ya. Nah, oke. Nah, ini sudah setara. Kalau dari mau cek lagi jumlah hidrogennya dengan fosfornya, ini sudah pasti setara. Nah, sekarang ditanya berapakah massa dari NaOH yang diperlukan untuk tepat menetralkan asam fosfat sebanyak 90 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Jika ada kata-kata tepat menetralkan, berarti jumlah molnya nanti sama. Maaf, perbandingan kita hati-hati dengan koefisien di sini ya. Oke, supaya seperti ini aja, supaya lebih gampang, kita hitung dulu mol dari H3PO4. Rumus mol ya, karena diketahui volume dengan konsentrasi, berarti molaritas dikali volume. Sama dengan konsentrasinya 0,1 atau 10 pangkat min 1, dikali volumenya 90 ml. Nah, ini adalah 9 milimol ya adik-adik. Kenapa? Karena volumenya ini mililiter, belum liter. Oke, kita ubah ke mol, berarti 9 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, jadi yang tersedia asam fosfatnya sebesar 9 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, berapakah mol dari NaOH yang dibutuhkan supaya keduanya sama-sama habis? Makanya ini ada kata-kata tepat menetralkan, berarti keduanya sama-sama habis, tidak ada reaksi pembatas ya. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan koefisien untuk mencari mol NaOH dulu. Oke, cara gampangnya, ini kan H3PO4 ya, jumlah molnya, kita bagi ke koefisien H3PO4. Ini kan koefisiennya 1 ya, 1 makanya nggak ditulis. 9 dibagi 1, oke, lalu kalikan ke yang ditanya, NaOH. 9 kali 3, 27. Berarti di sini 27 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, yang ditanya masanya ya. Oke, jika diketahui mol dan ada mr, maka masanya atau gram sama dengan mol dikalikan dengan mr. Sama dengan 27 dikali 10 pangkat minus 3 dikali mr-nya 40 ya, atau 4 kali 10. 27 kali 4 itu 108. 10 min 3 kali 10 itu 10 pangkat min 2.
maka hasilnya sama dengan 1,08 gram. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, ini dia adik-adik ya. Soal yang berikutnya, senyawa 3-metil 2-butanol dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika massa gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 11 gram, maka volume gas oksigen yang diperlukan pada kondisi di mana 14 gram gas nitrogen memiliki volume 20 liter adalah. Oke adik-adik, pertama ya, untuk mengerjakan soal ini kita pastikan dulu atau kita harus mengetahui dulu rumus kimianya. Ini ya, 3-metil 2-butanol. Berarti ini golongan alkohol ya adik-adik. Golongan alkohol memiliki rumus umum CN H2N tambah 2O. Oke, nah sekarang kita lihat aja ya cara gampangnya jumlah C-nya ada berapa. Metil ini kan tandanya ada cabang ya, yang jumlahnya 1. Kalau etil berarti cabangnya C-nya ada 2 gitu ya. Jadi kalau 3 metil ini ada C-nya 1. Kalau butanol ini C-nya ada 4. Maka kita total 1 tambah 4 berapa? 5. Nah berarti C5 kita masukkan N-nya 5. H 2 kali 5 10 tambah 2 12. C5 H12O. Nah ini dia ya rumus kimianya. Lalu kita tuliskan reaksinya. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna. Berarti ketika C5H12O direaksikan dengan oksigen ya, O2, ini pasti menghasilkan CO2 ditambah H2O karena merupakan pembakaran yang sempurna, ada dalam soal ya. Selanjutnya, jangan lupa adik-adik, ini kita setarakan dulu. Nah, kita coba dari paling ujung ya, C. C di sini ada 5. Oke, sedangkan di kanan C-nya masih 1. Maka supaya setara, kita tambahkan angka 5 di sini. Selanjutnya, untuk hidrogen di sini jumlahnya berapa? 12 ya adik-adik. Sedangkan di sebelah kanan masih 2. Supaya jumlahnya sama, tambahkan koefisien di sini 6. Yang terakhir, mari kita setarakan oksigen. Oksigen di sini 1 tambah 2, 3 ya. Sedangkan di kanan 5 kali 2, 10. 6 kali 1, 6. 10 tambah 6 ada 16. Sedangkan sini masih 3. Nah, gimana nih caranya nyamainnya? Ingat, ini nggak boleh lagi tambahin koefisien karena kita sudah setarakan C dan hidrogennya. Kalau ini diubah, ini otomatis akan berubah juga ya kan? Maka kita ganti koefisien di sini saja supaya jumlahnya sama, yaitu 16. Maka kita buat di sini 15/2. 15/2 kali 2 itu 15 kan? Tambahkan oksigen sini 1, 16. Jadi sudah sama jumlahnya kiri dan kanan, yaitu 16. Kalau adik-adik nggak suka dengan pecahan seperti ini, boleh kita kalikan 2 semua sehingga menjadi 2C5H12O ditambah 15O2 menghasilkan 10CO2 ditambah 12H2O. Berikutnya kita lihat apa yang diketahui pada soal. Nah, di soal kan nih katanya gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram. Oke, ini CO2 ya. Nah, ini katanya dihasilkan 11 gram. Oke, kita harus cari molnya karena ujung-ujungnya ini pasti akan ke mol untuk mencari volume gas oksigen, ya kan? Ini oksigen nih. Oke, gimana jika dalam yang diketahui adalah massa, maka bagaimana cara mencari molnya? Ingat rumus ya, mol sama dengan massa dibagi mR. Nah, adik-adik, mR dari CO2, C itu AR-nya adalah 12, oksigen adalah 16, sehingga untuk CO2 itu 44 ya mR-nya. 11/4 itu 1/4 atau 0,25 mol. Nah, itu dia mol dari CO2. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah gas oksigennya adik-adik. Nah, ke sini. Maka kita cari molnya si oksigen dengan cara menggunakan perbandingan koefisien. Jika CO2-nya 0,25, maka oksigennya ini 0,25-nya kita bagikan ke koefisiennya. 0,25 dibagi 10 dikalikan ke yang ditanya.
Nah, nanti kalau adik hitung, itu adalah 0,375 mol. Oke, setelah itu, maka ini yang tanya katanya volume. Nah, volumenya keadaannya gimana? Apakah keadaannya STP atau RTP atau ada suhu lain? Yang diketahui adalah pada kondisi di mana gas nitrogen memiliki volume 40 liter, berarti di sini ada gas pembanding. Maka berlakulah apa adik-adik? Hipotesis Avogadro. Bagaimana rumus hipotesis Avogadro? Yaitu mol gas pertama berbanding volume gas pertama sama dengan mol gas kedua dibanding dengan volume gas kedua. Anggap saja gas yang pertama itu adalah oksigen dan gas yang kedua adalah gas nitrogen. Maka untuk mol gas oksigen N1 itu katanya 0,75. Udah kita cari tadi. Volumenya itu yang akan kita cari nilainya berapa? Sama dengan untuk nitrogen berapa jumlah molnya? Belum diketahui, tapi diketahui masanya 14 gram. Berarti mol dari nitrogen itu sama dengan masanya 14 dibagi mR. Nitrogen itu N2 ya adik-adik, gas N2 diatomik. Berarti mR-nya adalah 28 karena ARN itu tambahkan di sini 14, itu aja dihafalkan ya untuk yang unsur-unsur sederhana seperti ini. Maka ini hasilnya adalah setengah atau 0,5 dibagi volumenya berapa? 20 liter. Kali silang dan seterusnya, maka adik-adik akan mendapatkan volumenya sebanyak 15 liter. Jawaban yang paling tepat adalah B. Itu dia untuk soal yang keempat. Berikutnya, soal yang terakhir untuk video ini. Jika kalor pembakaran benzen adalah A kJ per mol, kalor pembentukan CO2 B kJ per mol, dan kalor pembentukan H2O adalah C kJ per mol, maka kalor pembentukan benzen adalah. Nah, adik-adik ini masuk ke dalam materi termokimia kelas 11 ya. Nah, berarti di sini ada reaksi pembakaran dari benzena. Benzena itu memiliki rumus kimia C6H6. Dibakar, ditambahkan O2, menghasilkan tentunya CO2 dan H2O. Jangan lupa ya disetarakan. Jumlah C di sini 6, tambahkan 6 di sini. Hanya 6, kita tambahkan 3. Maka jumlah oksigen 6 kali 2, 12 tambah 3, 15 ya. Berarti sini 15 per 2. Kak, saya nggak suka pecahan nih, boleh dikali 2 nggak? Nah, untuk reaksi termokimia ya, berbicara tentang delta H entalpi dengan kalor, itu koefisiennya dari si zat inti ya, seperti C6H6 yang dibakar ini, itu harus koefisiennya 1. Karena kenapa? Di sini kilojoule per mol. Jumlah kalori atau ya energi per 1 mol gitu ya. Jadi koefisien sini harus 1. Nah, adik-adik, jika dari reaksi ini delta H pembakaran, delta HC ya, itu kan sama dengan, jika diketahui data kalor pembentukan, berarti delta H produk dikurang delta H reaksi atau reaktan. Nah, di sini delta HC-nya itu sudah diketahui. Kalor pembakaran benzen katanya A, ya, sebesar A. A sama dengan, yang diproduk itu adalah CO2 dan H2O. Jangan lupa kalikan dengan koefisiennya ya. 6 dikali delta HF-nya CO2 ditambah sini H2O-nya sebanyak 3, berarti 3 dikali delta HF dari H2O dikurang delta H reaktan, berarti ini delta HF-nya kalor pembentukan dari benzen C6H6, dan ini akan kita cari ya delta HF C6H6-nya. Maka A sama dengan delta HF atau kalor pembentukan CO2 itu adalah sebesar B, berarti 6B ditambah kalor pembentukan dari H2O adalah C ya,
berarti tambah 3C dikurang ini yang dicari, delta HF C6H6. Kita pindah ruas, berarti di sini delta HF dari C6H6 sama dengan 6B tambah 3C, A-nya kita pindah ruaskan menjadi min A. Nah, langsung dapat ya, jawabannya adalah A. Itu dia adik-adik. Oke, itu untuk 5 soal pertama pembahasan UM-UGM atau UTUL UGM tahun 2019. Di video yang berikutnya kita akan membahas soal-soal yang lanjutan dari video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen jika ada sesuatu yang adik-adik tanyakan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.